Hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ibnu Jurayd an Sulaiman ibnu Musa an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ayyuma imra'atin, mana seorang perempuan, nakahat, yang menikah dia perempuan, bighairi idzni waliha, tanpa izin walinya perempuan, fanikahuha, maka adapun nikahnya perempuan iku batilun, batal. Fanikahuha, adapun nikahnya perempuan iku batilun, batal. Fanikahuha, adapun nikahnya perempuan iku batilun, batal. Jadi Nabi sampai mengulangi 3 kali sabda beliau. Ini menunjukkan ya wajibnya perempuan menikah dengan izin walinya. Fa in dakhala, maka jika telah masuk siapa suami, maksudnya dakhala seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, ad-dukhul itu bisa bermakna jima. Ketika telah menjima siapa suami biha, pada wanita tersebut, falaha, maka bagi imro'ah al-mahru, mas kawin, bimas tahalla, sebab apa-apa yang menghalalkan siapa suami, min farjiha, dari farjinya istri. Jika suami telah menjima istri, maka istri berhak mendapatkan mas kawin seutuhnya, ya. Sebab suami telah menghalalkan farjinya istri, maka sebagai imbannya istri berhak mendapatkan mas kawin sepenuhnya. Ya, suami tidak boleh meminta kembali mas kawinnya. Dan kalau mas kawinnya kebetulan masih dihutang, berarti suami tetap wajib membayar utuh, ya. Nah, tidak boleh dikurangi. Jadi ada kemungkinan mas kawin itu dihutang, maka suami tetap wajib membayar utuh. Fa ini stajaru, maka jika berselisih mereka para wali, jika berselisih mereka para wali, fasulton, maka adapun imam atau amir adalah waliyuman, walinya orang, la waliya, yang tidak ada wali, lahu, bagi orang. Jika para wali berselisih, maksudnya berselisih sehingga tidak ada satu wali pun yang mau menikahkan. Nah, mohon diperhatikan yang dimaksud selisih ini. Jadi para wali berselisih, ya, masing-masing punya pilihan, sehingga semua tidak ada yang mau menikahkan. Itu yang dimaksud berselisih, ya. Bukan sekedar berbeda pilihan, tapi sampai tidak nikahkan. Nah, sehingga perempuan tadi minta dinikahkan pamannya, kata contohnya, nah, pamannya tidak mau karena pamannya punya pilihan lain, minta dinikahkan wali yang lain, semua tidak ada yang mau menikahkan. Maka saat itulah fasultonu waliyuman la waliyalah. Nah, maka amir atau imam berhak menjadi wali atas wanita itu yang sudah tidak punya wali. Maksudnya walaupun walinya ada, tapi semua wali tidak ada yang mau menikahkan. Nah, itu yang dimaksud. Maka ya amir yang menjadi wali. Tapi selagi masih ada satu wali saja yang mau menikahkan, maka amir tidak berhak menjadi wali.
Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi mengenai kewalian ini ya, kalau bisa ditertibkan sesuai urutan dan diusahakan. Itulah gunanya ada tim pernikahan, supaya bisa tertib pelaksanaannya dan tidak terjadi perselisihan seperti ini ya. Jadi kalau ada timnya nanti kan bisa digambui, sehingga apa yang menjadi kemungkinan yang Nabi sabdakan ini tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, masih ada jalan keluar bagi wanita itu, yaitu diwaleni, atau yang menjadi walinya adalah imam. Dalam hal ini ya khusus imam yang dibaiat ya, bukan imam yang lain. Jadi ini khusus haknya imam yang dibaiat. Di semua ya harus sekedar melaporkan. Nah, tidak boleh ada yang mengambil alih hak ini. Nah, karena yang berhak khusus hanya imam yang dibaiat. Silakan Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Khalid qala haddatsana Muawiyah bin Shalih an Rash ibn Sa'din anil Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sunnah nabiku qala, bersabda Nabi, man barang siapa taroka yang meninggalkan dia malan pada harta, fali warasatihi, maka bagi ahli warisnya man. Kalau ada orang meninggalkan harta, tirkah harta, maka itu untuk ahli warisnya. Waman, dan barang siapa taroka yang meninggalkan dia dainan pada hutang, tidak meninggalkan harta tapi malah meninggalkan hutang, au doiatan, atau tanggungan keluarga yang harus ditanggung keadaannya melarat, fa ilayya, maka kepadaku Nabi menjadi tanggunganku. Kalau ada sahabat meninggal keadaan du'afa, bahkan meninggalkan tanggungan keluarga yang harus ditanggung, itu menjadi tanggungan Nabi. Wa ana, dan aku Nabi, ku waliman, walinya orang, la walia, yang tidak ada wali, ku maujud, lahu, bagi man. Orang yang tidak punya wali sama sekali, itu yang menjadi walinya kalau akan menikah, Nabi yang menjadi walinya. Afuku, mengudari aku, melepaskan aku, anhu, dari orang, wa arithu, dan mewaris aku, malahu, pada hartanya orang. Kalau ada yang perlu ditanggung, Nabi yang menyelesaikan, yang membebaskan. Kemudian Nabi juga yang mewaris hartanya. Wal khalu, adapun paman dari ibu, jalur ibu, iku waliuman, walinya orang, la walia, yang tidak ada wali, lahu, bagi man. Yafuku, mengudari, melepaskan dia paman, anhu, dari man, wayarithu, dan mewaris dia paman, dia khol, malahu, pada hartanya man. Kalau dari keluarga laki-laki tidak ada yang menjadi wali, sudah tidak ada, maka dari jalur ibu, paman dari jalur ibu, dia yang menjadi wali. Dia yang melepaskan
dan dia yang mewaris. Itu seperti yang tadi sudah diterangkan bagannya dari jalur ibu. Haddatsana Abu Hafsin. Jadi saya tambahkan keterangan. Pertama, Nabi bersabda demikian itu ketika Nabi sudah dalam keadaan mampu. Jadi Baitul Mal sudah cukup banyak, sehingga Nabi memberikan jaminan. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu menjadi milik ahli warisnya. Tetapi kalau dia meninggalkan hutang atau meninggalkan keluarga yang menjadi beban nafkahnya, maka Nabi yang menjamin. Nabi yang akan membayarkan hutang itu. Nah, Nabi dalam keadaan kaya atau mampu, ya, kalau ada sahabat yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang, ya, Nabi tidak menyolati, karena Nabi sendiri juga tidak bisa menanggung hutangnya. Nabi menunggu siapa di antara sahabat yang bisa membayarkan hutangnya. Kalau tidak ada, ya Nabi tidak menyolatinya. Nah, sahabat-sahabat yang lain yang menyolati. Tapi setelah Nabi mampu, Nabi bersabda demikian. Maka Nabi juga menyatakan ini, ana waliyuman la waliyalah. Ini terkait dengan wali pernikahan, termasuk wali pernikahan. Dan Nabi juga afuku anhu, itu membebaskan orang tersebut dari tawanan kalau memang ditawan. Berarti muktik wali muktik. Iya, berarti Nabi yang akan memerdekakannya, dan Nabi menjadi ahli warisnya. Jadi sebagai muktik, waris wala. Nabi memerdekakannya, lalu Nabi berhak atas waris walaknya, ya, warisan dari bekas budak. Kemudian wal khol, nah ini paman dari ibu atau saudara laki-lakinya ibu, itu juga bisa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Inilah yang menjadi dasar dalil, maka wali dari jalur ibu atau keluarga dari jalur ibu itu bisa menjadi wali kalau tidak ada wali dari jalur bapak. Dasarnya hadis ini, al-khol waliyuman la waliyalah. Ini sebagai dasar dalil bahwa keluarga dari jalur ibu itu berhak menjadi wali ketika tidak ada sama sekali wali dari jalur bapak. Jadi sebenarnya wali itu adalah asobah, ya. Jadi kalau sudah belajar ilmu faraid itu kan ada ahli waris asobah. Nah, siapakah asobah itu? Yaitu orang laki-laki, keluarga laki-laki dari jalur laki-laki. Aula rojulin zakarin. Rojulin zakarin itu asobah. Nah, wali dalam pernikahan itu adalah asobah. Sama dengan asobah. Nah, maka asobah itu hanya dari jalur bapak. Namanya asobah jalur bapak. Kalau jalur ibu tidak bisa menjadi asobah. Laki-laki dari jalur ibu itu bukan asobah, maka bukan sebagai wali sebenarnya. Nah, tapi karena ada hadis ini, al-khol waliyuman la waliyalah, maka ya, sebelum sultan menjadi wali, maka yang lebih berhak adalah saudara dari jalur ibu atau dari nasab ibu. Itu lebih berhak sebelum terakhir ada